Ya, jadi Indonesia itu negara kita tercinta punya dua kata linier ya, yang artinya mirip, itu suatu garis lurus atau berbentuk garis. Jadi kalau kamu bikinnya linier atau linear ada di Indonesia. Ya, regresi ya regresi. Ya, nanti kaitannya apa, artinya apa, jadi nanti kaitannya adalah ya, bagaimana mencari hubungan antar variabel. Ya, bagaimana mencari hubungan antar variabel. Ya, jadi di machine learning, regresi linear ini salah satu metode untuk memprediksi hasil dari event berikutnya. Kayak tadi contohnya bisa tuh. Bagaimana kita memprediksi duit yang mau dikasih sama Telkom berdasarkan kerjaan yang mau kita lakukan. Karena sebelumnya kita udah punya data, kerjaan ini duit segini, kerjaan ini duit segini, kerjaan ini duit segini. Nah, kita punya kerjaan baru. Berapa duitnya? Nah, itu ya. Salah satunya bisa pakai regresi linear. Jadi dalam data ini X itu adalah umur kendaraan. Mobil sekian tahun, ya 5 tahun mobil, 7 tahun mobil, 8 tahun mobil, dan seterusnya. Ya. Y itu kecepatan mobil ketika lewat jalan tol. Jadi bisa digambarkan seperti itu. Saya agak dekat sini ya sambil ngerekam. Jadi X ini adalah umur mobil. Jadi ada data nih, mobil lewat di jalan tol. Itu ada datanya. X itu adalah umur mobilnya, ya. Y itu adalah kecepatan mobilnya di jalan tol. Anggap ya kita punya data. Bisa nggak kita prediksi umur mobil yang misalnya berapa angkanya nggak ada? 10 tahun nggak ada. Umur mobil 10 tahun, berapa kecepatannya di jalan tol? Bisa diprediksi kalau udah ada data gini? Bisa. Nah, itu yang mau kita pecahkan dengan regresi ini. Jadi kita punya data seperti ini, umur mobil, kecepatan mobil, ya. Kita mau prediksi umur mobil yang angkanya nggak ada di sini. Kira-kira kecepatannya berapa? Ya, itu yang mau kita bikin machine learningnya. Ini yang mau kita selesaikan, komputernya yang mikir. Ya, jadi kalau tabel yang di kiri, kalau kita bawa ke komputer, bawa ke Python, ya kita langsung bisa bikin gambar kayak gitu. Codingnya cuma 5 baris. Jadi X dan Y itu kita bikinin array X, Y, terus kita tinggal panggil 2 baris, jadi. Semua bisa baca Cartesius yang ini kan? Paham maksudnya kan? Ada yang bingung? Karena kalau ini bingung, ke belakang bingung semua. Paham nggak ini dari mana datangnya? 5 yang mana? X5. Ini X, ini Y. 5 berarti di sini ya? Tarik ke atas, ini 99. Jadi data pertama yang ini. Nah, gitu. Ya. 7, 86. 7 kira-kira yang ini. Ya, 86 kira-kira yang ini. Nah, gitu aja. Jadi data ini kita gambarkan seperti ini. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan ya adalah yang namanya menghitung slope. Ya, slope namanya slope. Slope. M ini slope. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung slope. Slope itu sederhananya adalah ya, nanti ketika ditarik garis, atau saya mundur sedikit, ini kalau ditarik garis kira-kira gimana? Kita manusia akan dengan gampang bilangnya begini kan? Gitu nak? Kalau kita tarik garis bebas di sini yang berkaitan dengan semua data ini, garisnya jadinya begini kan? Gitu nak? Semua sepakat ya? Garisnya akan jadi begini. Sepakat ya? Yang ini dipakai kalau datanya cuma 2 baris. Makanya X1, X2, Y1, Y2. Angkanya cuma 2 baris. Tabelnya cuma 2 baris, rumusnya yang ini. Nah, data kita sekarang berapa baris? 2. Yang 2 itu kolom. Berapa baris data kita? 13. Berarti kita pakai yang kanan. Yang ini dipakai kalau X dan Y-nya cuma 2. X1, X2, Y1, Y2.
Yang kanan dipakai ketika X dan Y-nya lebih dari 2. N-nya itu tadi kita sepakat 13. Sigma XY itu ngapain? Dijumlah. Nilai X sama Y dijumlah. Lagi dikit. Sigma XY artinya X dan Y-nya dikaliin dulu, baru dijumlahin. 5 kali 99 ditambah 7 kali 86 ditambah 8 kali 87 ditambah 7 kali 88 dan seterusnya. Pasangannya 5 kali 99 ditambah 7 kali 86 ditambah 8 kali 87 ditambah 7 kali 88 dan seterusnya sampai ditambah 6 kali 8. Itu maksudnya itu. Sigma X kuadrat. X-nya dikuadratin dulu baru dijumlahin. 5 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 8 kuadrat dan seterusnya sampai tambah 6 kuadrat. Udah dapat itu semua, baru masukin ke sini, dapatlah kamus lu. Gitu aja. Karena X dan Y-nya lebih dari 2 baris, kita pakai yang kanan. Sepakat? Ya. Terus isian yang kanan itu adalah yang ini. Ya, sudah paham ya? Nah, kita mencari satu-satu. N itu adalah 13. Sigma X, X-nya dijumlahin semua. Sigma Y, Y-nya dijumlahin semua. Paham ya? Oke, ini ngajar kan senang. Sigma XY, X dikali Y dijumlahin. Nah, paham? Sudah paham ya? Sudah paham. Sampai semua isian. Bisa. Tinggal dimasukin ke rumusnya. Ya, jadi sigma XY ngisi yang itu. Saya nggak bisa tunjuk ya. Bilang. Ya. Sigma XY ngisi yang itu. Ya, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Beda loh ya, sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Cara bacanya beda. Yang bawah adalah N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Beda, sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Beda. Ya, ingat kemarin guru matematika. Ya, wajahnya ingat. Kalau sekarang dia tahu kamu belajar kayak gini di Stiki, dia pasti sangat bangga. Ya, ini penjelasannya. For every 1 unit increase in X, Y decrease by about 1,75. Maksudnya gini. Untuk setiap X yang ke kanan, Y itu turun 1,75. Jadi prediksi garisnya adalah untuk setiap ini ke kanan, Y itu akan turun 1,75. Ya, berarti sudah kelihatan bahwa garisnya akan begitu. Ya, angka penurun itu namanya slope. Kita baru dapat angka penurunannya lewat rumus yang ini. Tadi kita sudah dapat nilai turunnya. Pertanyaannya adalah kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kan tadi kata Y-nya tinggi gini. Kan kamu tadi bilang garisnya akan begini kan? Ya. Kalau sekarang X-nya ada di sini, Y yang di atas itu berapa? Itu maksudnya. Nah, itu namanya intercept. Ya, jadi kalau mobilnya 0 tahun, mobil baru gitu ceritanya. Baru keluar dari dealer, pulangnya lewat tol. Berapa kecepatan mobil itu? Nah, itu dia. Nah, angka X sama dengan 0, Y-nya berapa, itu dihitung dengan intercept. Ya, tadi kita sudah dapat turun Y-nya sebanyak minus 1,75. Nah, sekarang kita pengen mencari ketika X-nya 0, Y-nya berapa. Nah, jadi nanti kalau udah dapat Y-nya berapa, tinggal tarik turun, jadilah regresi linear. Itu harapannya. Yang sekarang kita baru tahu kan cuma nilai turunnya aja. Mulai dari mana turunnya? Belum tahu kan? Nah, itu namanya intercept. Ya,
It represent the predicted value of y when x sama dengan 0. Jadi intercept itu ngasih nilai y ketika x-nya adalah 0. Rumusnya simple, ya. Rumusnya simple. Y adalah intercept, m-nya y-nya adalah y dan x itulah nilainya. Y-nya nanti jadi nilai, x-nya 0, m-nya slope, b-nya adalah intercept. Kita langsung cari aja biar nanti. Tadi kita dapat slope adalah minus 1,75. Ya, kita tinggal masukin rumusnya, ya, sehingga kita dapat nilai 103,11. Ya, datangnya dari mana tuh? Oke, ternyata x-nya adalah rata-rata. Rata-rata dibagi 13, dijumlahin dulu dibagi 13. Diulang. Jadi rumusnya seperti itu, y sama dengan mx plus b, x dan y-nya ternyata adalah rata-rata. Ya, x dan y-nya adalah rata-rata dari data yang kita punya. Ya, cara cari rata-rata tinggal dijumlahinnya semua dibagi n-nya. N-nya kan 13. Ya, tinggal dijumlahin aja n-nya 13. Di sini kita dapat intercept. Yang tadi, x-nya 0, y-nya adalah intercept itu sendiri. Berarti kalau dibalikin ke sini, ya, ketika x-nya 0, titik itu akan dimulai di 103,11. Berarti garis kita tuh akan mulai di 103,11 dengan ke kanan turun 1,75. Oke, bisa untuk intercept. Bisa. Jadi slope adalah pergerakan garis itu. Kalau minus dia turun, kalau plus dia akan naik. Ya, intercept adalah titik mulai garisnya. Berikutnya kita ngitung yang namanya correlation coefficient. Correlation coefficient ini sederhananya adalah, ya, di data kita ini ada nggak linear regression. Anggap tuh data x, y tadi kan banyak titik. Ada nggak relasinya antara x dan y? Atau metode linear regression ini nggak cocok kita terapin. Itu ngitungnya pakai correlation coefficient. Kalau nanti R-nya adalah 0, berarti kita tidak bisa pakai linear regression. Jadi pakai metode yang lain. Ngukur kekuatan antara dua variabel, ngukur kekuatan hubungan, ya, strength linear relationship between two variables, x dan y. Ya, jadi x dan y ini bisa diselesaikan nggak dengan linear regression. Yang bagus nilainya 1 atau minus 1, mendekati itu. Kalau dia 0 berarti nggak cocok. Ya, kita lihat contohnya. Ini rumusnya. Rumusnya aja yang beda, isinya masih yang tadi-tadi aja. Kalau kamu perhatikan, ya, isinya tetap sigma x, sigma y, n, sigma x kuadrat. Isinya isi akar. Ya, isiannya masih sama. Ya, kalau kamu tadi udah ngitung n, udah ngitung sigma x, sigma y, sigma xy, sigma x kuadrat, sigma y kuadrat, tinggal dimasukin aja. Ya, saya nggak perlu jelasin lagi yang where itu ya, yang n sampai sigma y itu nggak perlu. Saya langsung cepat aja. Jadi setiap angka itu nilainya ini. Tadi kita udah sepakat ya, n 13, sigma x 99, ya, ini hasilnya. Nah, ini kamu masukin ke situ. Biar nggak bingung. Ada yang tahu ini apa artinya? Waktu SD belajar pembilang penyebut. Ingat nggak? Waktu SD pembilang dan penyebut. Yang mana yang atas, yang mana yang bawah? Pembilang di atas, penyebut di bawah. Bahasa Inggrisnya numerator dan denumerator. Ini pembilang, ini penyebut. Jadi di rumus itu, ini yang di atas, ini yang di bawah. Beres. Coba kamu perhatikan formatnya. Ini dengan yang atas, ini dengan yang bawah. Masuk kan? Ya udah. Kadang matematika bahasa Inggris itu serem karena kita nggak tahu artinya aja. Realitanya pembilang dan penyebut. Guru SD-mu sudah nangis-nangis ngajarin kamu dulu. Sekarang ketemu bahasa Inggris numerator, denumerator, takut. Padahal pembilang dan penyebut. Ya, bahasa Inggris saja. Numerator, denumerator. Aslinya mah pembilang, penyebut. Bisa dipahami ya?
Berarti angka ini tadi kita sudah sepakat cara ngitungnya segala macam. Ini adalah atasnya, angka ini yang disusun. Ini adalah bawahnya dari susunan angka ini. Beres. Kira-kira kalau dihitung jadinya berapa? Ya, angka ini jawaban dari hasil ini cuma minus 1 sampai 1 kan tadi ya, koefisien correlation minus 1 sampai 1. Jadi rumusnya sepanjang ini, gayanya secapek ini, jawabannya adalah minus 1 sampai 1. Minus 0,75. Rumus yang melelahkan ini ada di Excel. Namanya sama dengan Corel. Jadi tinggal sama dengan Corel, kamu blok ini. Kamu blok, seret, enter, jadi segini. Rumusnya yang ini. Rumus ruwet itu di Excel sama dengan Corel. Kamu tinggal blok aja nih XY, beres. Jadi kalau kamu mau ngitung manual, ya hitung aja. Saya kasih kamu dua sisi. Sisi praktisnya, Excel tinggal blok. Sisi asli matematikanya harus jalan. Ya. Jadi data yang ini bikinkan Excel kayak gini, tinggal sama dengan Corel, blok, enter, jadi. Oke. Bisa lanjut ya? Bisa lanjut. Biar nggak sampai 000. Tadi kita kaitkan dengan teori yang tadi. Ya. Kalau dia hasilnya mendekati 1, garisnya akan begini. Itu maksudnya. Kalau hasilnya minus 1, garisnya akan begini. Tadi kita sepakatnya gimana? Garisnya gini kan? Itu kan? Minus 0,75. Kita sudah punya 3 faktor pendukung. Turunnya minus, interceptnya di atas, terus koefisien correlationnya minus 0,75. Kita udah punya 3 pendukung untuk membuat garis miring itu. Kalau nanti teman-teman punya data, terus ternyata koefisien correlationnya begini, berarti tidak bisa pakai linear regression. Kita pakai metode lain yang kita bahas minggu depan. Jadi linear regression tuh kita punya data, kita bikin garis. Nah, ada momen garisnya lurus gitu. Nggak boleh berarti pakai linear regression. Ya, nggak cocok datanya. Nah, itu ditentukan dengan ini. Ya, slope turun, intercept titik awal. Ya, koefisien correlation menguatkan kita garisnya mau gini, mau gini. Kalau garisnya gini, tutup laptopnya. Nggak usah dilanjutin. Cari metode lain. Bisa lanjut? Sekarang saya tunjukin titik keselnya. Segala kerumitan tadi bisa dibuat dengan coding sesingkat ini. Beres. Semua yang teman-teman tadi hitung sampai mempelutan tidak ada. Coding Python machine learningnya cuma segitu, langsung keluar garis. Jadi dari tadi itu kita pusing-pusing tuh, saya lagi nyelasin ini versi belakang layar. Beres. Saya tunjukin. Ini makhluknya segini aja. Saya restart dulu ya. Oke. Nah ini, ini bad fit. Nah yang ini printnya bisa dihilangin. Tadi saya buat nyari angka aja. Nah oke. 2 library. Ini XY saya. Ini fungsinya, slope, intercept segala macam. Tinggal di print. Ini kalau saya jalanin, jadinya yang ini. Beres. Semua tadi slope, intercept, koefisien correlation yang teman-teman pusingin sampai adu-adu itu bisa di komputer dengan sekian baris saja. Ya, kesel nggak? Yang sampai ini kita debat stres nih apa katanya? Nah bisa diselesaikan dengan begitu doang. Cuma kalau saya ngajarin cuma begini kan tidak seru. Di mana belajarnya? Bingung kamu. Kok garisnya miring, kok bisa ininya kenyak di sini, turunnya di sini. Ya,
kenapa yang itu nggak dianggap, kenapa yang ini nggak dianggap. Nah ini kemarin kita berkaitan dengan konsep yang kemarin, ingat outliers, jauh banget. Mahasiswa Stiki Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, satu mahasiswa dari Singapura. Ya, orang belanja di Indomaret 5.000, 100.000, 1 juta, ada yang belanja 10 juta. Nah itu contoh-contoh. Ya, kenapa titiknya mental jauh gitu. Ya, jadi semua itu bisa diselesaikan dengan coding Python yang segini. Ya, itu belakang layarnya, ini depan layarnya. Kita ngoding, ini coding saya dibantu sama dua library besar namanya Matplotlib dan SciPy. Ya, jadi hal matematika tadi yang rumit itu sudah dikemas, nah gitu ceritanya. Ya, termasuk gambar Cartesius tadi itu kerjaan Matplotlib. Ya, ngurus scope, intercept tadi itu kerjaannya SciPy. Sederhananya gitu. Ya, jadi tadi kan saya ada nulis rumus tuh. Nah, jadi sudah dikemas oleh dua library itu. X dan Y ya array-nya aja. Ya, yang tadi di slide. Terus ngitungnya itu tinggal satu baris itu aja. Kita manggil fungsi punyanya SciPy. Terus ini saya bikin fungsi ya untuk menebak nilai Y, ntar ada contohnya. Ya, ini untuk gambar aja. Nah, kalau kita mau predik ya, kita mau ngelempar misalnya tadi pertanyaan saya di slide awal. Mobil 10 tahun berapa kecepatannya di jalan tol? Tinggal bikin coding yang beginian, mobil 10 tahun kecepatan. Itu linear regression. Dia bisa menebak data yang awalnya tidak ada di sini. Dia kasih jawabannya. Kita bisa bikin kalau kerjaan saya di Telkom segini berapa duit saya? Mobil kecepatan 10 tahun, mobil umur 10 tahun, ya kecepatannya berapa? Jadi kalau sudah muncul garisnya, teman-teman tinggal tarik ya 10 ini berapa di sini? Kayak segitu, 85,5. Ini namanya linear regression. Seolah-olah komputernya yang berpikir bagaimana cara menentukan kecepatan dari umur mobil. Seolah-olah begitu kelihatannya sudah sekarang. Ya, realitanya di belakang ada matematika. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngawur-ngawuran, ya yang nggak ada misalnya 13 ada. 13, mobil 13 tahun, berapa kecepatannya? Berarti kira-kira 13 di sini, naik ke sini. Ya, 80 atau kurang. Nah, coba ya, mumpung saya punya codingnya. Jadi predik itu yang ini, oke, ini saya bisa ganti. 10 tadi segini, 13 segini, 80. Kalau kita bikin yang jauh ke kanan, misalnya yang nggak ada di situ, 17, 18 kali ya. Kira-kira 18 dijawab berapa? Mana gambarnya nih? 18 ya udah tiarap nih. Ternyata masih bisa dikasih 71. Kita mau yang lebih gepeng lagi. 20. 68. 20 tuh gepeng 68. Kita coba yang ekstrim. Kita 2 kali lipatin 40. 33. Artinya apa? Dia tidak mengunci hanya di diagram ini. Garis ini support panjang ke bawah. Ya, garis ini support panjang ke bawah. Jadi nggak terbatas sampai segini aja. Kebayang ya, garisnya berarti miring panjang banget ke bawah. Ya, tidak terbatas. Kalau umur mobilnya -2. Tapi, nah, ya kan bikin garis tuh. Nah, disinilah lagi programmernya harus mikir, masa ada umur mobil -2? Sehingga nanti gimana caranya? Ini misalnya dikemas jadi web, jadi aplikasi Android, -2 itu ditolak. Nah, yang nolak itu nanti adalah bungkusnya, web, Android, segala macam. Di situ nolaknya. AI-nya nggak bisa nolak. Pengetahuannya dia hanya satu garis. Nah, batasan-batasan itu bisa difilter di web, di aplikasi mobile segala macam. Jadi kalau input -2 error. Nah, jangan dikasih AI-nya. Jadi kita atur tuh misalnya fill text box apalah itu namanya, hanya bisa bilangan positif. Gitu. Ntar mainnya gitu. Ya, ini kalau teman-teman awur ini mau -20 juga dicaplok sama dia. Kan kita sudah punya garis. Nggak harus sepanjang-panjangnya Cartesius. Habis-habis. Mau ditarik kemanapun X-nya mau 0 positif, 0 negatif, dia punya garis. Membentang dunia garisnya.
Nah, filter ini biar tidak terjadi kengacoan ini nanti di kemasannya, di webnya segala macam. Sama kayak ChatGPT ditanya cara bikin bom. Itu kalau webnya tidak difilter, dijawab nggak sama ChatGPT caranya bikin bom. Pornografi, kekerasan segala macam itu kalau nggak difilter kata-katanya di webnya ChatGPT, bablas semua. Bablas semua. Ya, jadi bisa bikin tameng di webnya. Ya, jadi nah ini AI itu yang begini. Nah, ini ya dikemas lagi di web, Android segala macam. Baru jadi aplikasi. Ini kan isi perut aja nih. Apa dilempar dikunyah, apa dilempar dikunyah gitu ya. Isi perutnya aja nih. Tadi saya bilang ada data ke samping. Saya tunjukin. Saya nyebutnya Bedfit. Di internet referensinya namanya Bedfit. Saya bikin data XY, saya perbaiki. Nah, saya punya data begitu. Saya pakai cara yang sama, muncul garis. Nah, ini linear, tidak berarti data ini ya XY ini tidak cocok pakai linear regression. Terus pakai apa, Pak? Kita jawab minggu depan. Ya, jadi ini Bedfit. Ini kalau kamu perhatikan, nah saya print R itu coefficient correlation, dia dapat nilai 0,013. Kalau tadi kita dapatnya kan minus 0,75, dekat sama minus 1. Ini nilainya 0,013, dekat sama 0. Ya, nggak ke 1, nggak ke minus 1, dia masih sebelahan sama 0. 0,0, dikit banget. Itu mencirikan bahwa garisnya akan lurus. Ya, sehingga kalau datanya begini, kita butuh metode. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Selain kesel.